Silakan Pak Dev, berikutnya Pak Andi Najmi Fuadi. Baik, Bu Ketua, nanti bagi yang mau menunaikan sholat maghrib bisa satu-satu, jadi supaya kita bisa tetap menyelesaikan rapat. Insya Allah rapat bisa selesai sebelum waktu subuh besok pagi. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Baik, yang saya hormati Pak Kepala BSSN, Menkominfo, Wamen, Sekjen, Pak Deputi Sesnama dan semua jajaran yang hadir. Tadi sudah dipaparkan dan juga banyak pertanyaan yang muncul, banyak yang disampaikan. Tapi yang justru memang banyak membingungkan kita ini, PDN ini kan adalah salah satu proyek mercusuarnya pemerintahan ini. Pemerintahan ini selama 10 tahun terakhir kita mendorong untuk ekonomi digital, transformasi digital, Internet of Things, Industri 4.0, terus Internet 5.0, lalu juga kita membangga-banggakan unicorn, dekakorn kita yang dimana Telkom juga invest dan akhirnya sahamnya seperti sekarang ini. Ya, hal ini justru banyak mengagetkan kita, tetapi sepertinya hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan sekali ada data yang bocor. Ya, terakhir berbarengan bertubi-tubi nih kita judol jadi gila-gilaan sampai dengan ratusan triliun perputaran uangnya. Lalu PDNS kita di hack sampai berhari-hari dan juga tidak ada sempat sepertinya biar we are left in the dark ya, biar sesuai dengan temanya banyak berbahasa Inggris ya. Terus lalu muncul lagi ada instansi negara yang sangat prestigious, datanya bisa kebobolan dan selalu mengatakan bahwa itu data usang, data lama. Ya, tapi Pak, data lama itu tetap data, ya, itu adalah dokumen negara. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi AI, dengan juga bisa mudah membaca algoritma, walaupun data itu data lama, data usang, itu tetap bisa dibaca dan menarik kesimpulan-kesimpulan dan juga bisa membaca langkah-langkah pemerintah ke depannya apa, ya, seperti apa. Nah, jadi jangan hanya menggunakan alasan oh itu data lama. Kalau data lama ya mestinya bukan bisa dicuri, tapi justru mesti langsung dihancurkan. Baik apakah itu secara fisik ataupun juga secara digital. Nah, ya memang yang jadi pertanyaan kita semua ini kenapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware ini. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, di sejumlah negara, bahkan negara hebat pun seperti negara maju yang Singapura ataupun juga Amerika Serikat juga pernah terkena ransomware. Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam, Pak, nggak nyampe harian, apalagi sampai dengan 1 minggu baru bisa terselesaikan, dan data-datanya cepat mereka itu backup dan juga mereka blok, sehingga tidak ada yang sampai hangus. Terakhir Bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang bisa terselamatkan, lainnya itu terlock dengan akibat dari ransomware. Nah, lalu bagaimana dengan data mereka itu? Karena ini kan menyangkut data masyarakat, data pribadi orang. Kominfo meminta untuk kita merevisi undang-undang ITE untuk ketiga kalinya, sudah kita revisi. Meminta untuk kita menyelesaikan undang-undang PDP, sudah kita selesaikan undang-undang PDP. Ya, lalu Bapak perlu apa lagi untuk kita memberikan keselamatan ke data masyarakat kita untuk bisa menjamin dunia digitalisasi kita untuk bisa berjalan? Apakah butuh undang-undang baru? Apakah butuh tambahan dana lagi? Butuhkan tambahan anggaran lagi? Anggaran Kominfo dari semenjak 2019 hingga TA 2024 itu sudah hampir sudah lebih bahkan dari 100 triliun ya kalau kita ngitung dari TA 2019 sampai sekarang. Nah, jadi kekurangannya di mana? Apakah masalah SDM kah? Apakah masalah jaringan kah? Ini kalau kita mau urai satu persatu, ya sebaiknya kita selesaikan malam ini juga, supaya apa? Supaya besok pagi ya kita mulai hari esok itu dengan penuh dengan kepastian ya. Karena wartawan bolak-balik nanya ke saya kapan deadline. Ya, ini bukan masalah deadline, ini kita masalah butuh kepastian bahwa m-banking
kita ini bisa berjalan. Ini selama seminggu sehari aja ya, selama seminggu ini Pak, selama seminggu rame PDSN kita ini, PDNS kita ini di hack. Ini setiap 5 menit ada telepon spam masuk ke saya. Saya sampai telepon di Telkom, saya tanya kenapa ada spam masuk terus-terusan ke handphone saya. Apa memang saya sudah jadi TO daripada yang ngehack juga atau gimana gitu kan? Ya saya bukannya mau cocok logi atau menyocok-cocokan, tapi berkaitan semuanya berbarengan begitu ya. Jadi ya ini bisa jadi masukan juga. Apakah memang ini memang harus dibongkar semuanya karena saya pakai nomor teleponnya Telkomsel juga gitu. Nah terus yang kebobolan Telkom juga. Nah ini apakah semuanya memang di dalam Telkom ini sudah pada teledor semua sehingga akhirnya semua data kebongkar ke sana kemari, atau memang hanya ini kebetulan yang semata saja. Ya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Pak Dev Laksono. Tapi itu poin yang penting karena tadi belum ada penjelasan terkait dugaan kebocoran data. Apakah ada kebocoran data? Apakah pemerintah sudah bisa yakin mengatakan tidak ada data bocor? Karena kalau memang ada sekalian disampaikan saja Pak. Masyarakat toh sudah terlalu terpukul dengan penyerangan terhadap pusat data sementara nasional. Jadi kalau memang bocor ya harus disampaikan juga. Kemudian satu lagi sebelum ke Pak Andi Najmi, tadi Pak Dev katakan bahwa negara lain tuh cepat. Kami belum melihat ada crisis center Pak, yang membuat penanganannya bisa terpadu. Kalau ada crisis center bisa lebih terpadu. Yang kedua, 282 instansi itu juga bisa mengadu dan dipandu untuk memulihkan data-data mereka di database masing-masing atau di server masing-masing. Saya tidak kebayang 282 klien ataupun pengguna dari pusat data sementara nasional itu saat ini harus mengadu kemana kalau tidak ada yang namanya crisis center. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.